Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di Wulansari Channel. Kali ini saya mau berbagi resep asem-asem bandeng. Ini tuh enak banget, seger banget. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya buat teman-teman yang belum subscribe. Aktifin juga tombol notifikasinya biar tahu kalau ada resep baru ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Di sini ada sekitar 600 gram lebih ikan bandeng. Ini udah saya kasih perasan lemon sama ketumbar bubuk dan garam. Lalu di sini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai rawit merah. Ini bumbu halusnya ya teman-teman, bahannya simple banget. Lalu di sini bumbu irisnya ada daun bawang, tomat merah, tomat hijau, belimbing bulu, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Cabai rawitnya ini utuh aja ya. Lalu di sini ada serai yang udah saya geprek, ada lengkuas yang sudah saya geprek, daun jeruk dan daun salam. Lalu di sini ada air asam jawa yang udah saya larutin air seperti ini. Lalu di sini ada garam dan gula. Nanti kalau kurang kita bisa tambah. Ya, ini semua bahan-bahannya, takaran lengkapnya bisa cek description box ya. Ya, di sini saya mau menghaluskan pakai blender bumbu halusnya. Teman-teman yang mau diulek silahkan. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai merahnya udah saya masukin. Ini saya kasih air sedikit. Jangan lupa dipotong-potong kecil-kecil biar lebih mudah menghaluskannya. Sembari menghaluskan bumbunya, ini saya ada nyalain kompor dan panasin wajan. Lalu saya kasih air. Saya mau didihin air buat kita masak ikannya. Ya, kalau udah halus dimatiin. Nah, ini saya pakai sekitar 1 liter. Sesuai selera teman-teman mau seberapa banyaknya kuahnya. Nah, ini udah mendidih. Saya masukin bumbu halusnya. Ini bumbunya nggak kita tumis ya teman-teman, langsung masukin gitu aja. Lalu ini saya tambahkan garam dan gulanya. Nanti kalau kurang kita bisa tambahin, jangan lupa dicicipin nanti. Ini kuahnya seger banget karena kita nggak tumis, itu buat lebih seger kuahnya. Ini saya masukkan ikannya setelah mendidih. Teman-teman nggak usah takut, ini nggak akan bau langu atau bau amis. Ini jadinya bakal seger banget. Ini saya masukin belimbing wuluhnya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ikannya hancur, pelan-pelan aja kalau ngaduk. Lalu ini saya masukin tomat hijaunya sama cabenya, cabai utuhnya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahin, kalau nggak suka pedas bisa dikurangin cabainya. Ini kita tunggu sebentar. Karena tomat hijau lebih keras dari tomat merah, jadi saya masukin tomat hijaunya duluan. Ini saya masukin air larutan asam jawa. Seberapa banyaknya teman-teman bisa disesuaikan sama selera masing-masing ya. Kalau saya emang suka yang asemnya tuh berasa banget. Ini saya masukin tomat merahnya. Tingkat keasamannya teman-teman bisa sesuaikan ya.
Ini pakai belimbing wuluh kurang berasa asamnya, jadi saya pakai air asam jawa lagi. Jangan lupa untuk dicicipin ya teman-teman. Ini ada saya tambahin garam dan gulanya. Saya nggak pakai penyedap atau kaldu bubuk di sini, karena kalau masak yang seperti ini lebih enak pakai garam dan gula aja. Ini saya masukin daun bawangnya. Kalau daun bawang udah masuk, kita nggak perlu lama-lama lagi ya. Ini ikannya udah mateng, udah cukup matang. Ini seger banget teman-teman, enak banget. Ya ini udah mateng, saya matiin kompornya. Saya tuang ke wadah bersih. Ini kita nggak pakai minyak, jadi kuahnya tuh bener-bener seger banget. Teman-teman harus cobain ya di rumah. Nah ini udah jadi. Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, terima kasih banyak. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di resep selanjutnya.